asisten rumah tangga dipakai sebagai pengganti untuk momong anak ketika mereka masih kecil, sampai ketika mereka sudah bisa dilepas, itu kan bisa dialihkan ke orang lain. Gimana menurut tanggapan penjenengan? Itu yang biasa dilakukan oleh orang yang ingin membenarkan dirinya kan, bahwa ketika mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seolah mereka sudah bisa bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak melalui babysitter atau pembantu. Nggak bisa seperti itu. Ingat, kebutuhan emosional anak atau baterai kasih anak itu hanya bisa diisi oleh kedua orang tuanya. Hanya Jangankan pembantu, Pak Sony. Kakek nenek pun sebenarnya nggak bisa. Kan itu kodratnya demikian dong. Kalau sudah menjadi orang tua harus siap dengan resikonya untuk mendidik dan memberikan kebutuhan emosional anak seperti itu. Banyak sekali permasalahan perilaku anak, sumbernya selalu kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi dari kedua orang tuanya. Titik. Tidak terpenuhi ya. Lalu bagaimana orangnya akhirnya tetap ngeyel dan membenarkan diri, karena kami butuh finansial, kami butuh untuk kelanjutan keluarga kami, karena biaya hidup kami itu cukup tinggi, cukup mahal begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang punya alasan seperti itu? Ya, disinilah kesadaran mereka diuji. Dan kesadaran mereka itu akan bisa bertumbuh dengan baik apabila ada suatu pemahaman, ada suatu edukasi yang benar. Ya, sekarang seberapa bernilainya anak bagi Anda? Mereka seringkali mengklaim bahwa anak bernilai bagi kami, Pak. Tapi saya nggak percaya. Karena apa? Karena saya akan melihat perilaku Anda. Seberapa bernilainya anak bagi Anda sebagai orang tua itu dilihat dari bagaimana Anda memperlakukan anak. Jadi nggak hanya sebatas kita ngomong, anak itu bernilai bagi kami. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya bagaimana Anda memperlakukan anak itu sebenarnya. Nah, kalau caranya seperti itu, kedua orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi dengan baik, apakah saya harus percaya bahwa anak itu bernilai bagi Anda?